Cek, halo Sande, suara Kak Ditra sudah muncul belum? Sudah, Kak. Sudah terdengar dengan jelas kan ya? Sudah. Oke, untuk di pertemuan pertama mungkin nanti materinya masih akan gampang gitu ya, karena Kak Ditra masih menyesuaikan hasil diagnostik dulu gitu ya. Karena kan belum mengenal kalian satu persatu. Nah nanti kalau Jordan udah masuk, kita akan kenalan bareng-bareng, melihat jenjang dan melihat kemampuan dia hari ini. Kalau memang hari ini nanti mencukupi untuk masuk ke kurikulum sesuai yang ada di jenjang masing-masing, maka di hari besok Kak Ditra akan buatkan materi sesuai kurikulum gitu ya. Iya, Kak. Oke, sembari kita ngobrol dulu, Kak Ditra belum on cam ya, maaf. Oke, oke udah terlihat ya. Nah, satunya teman kita itu Jordan, dan yang satunya adalah Sande gitu ya. Jadi ada dua siswa atau dua student gitu. Hmm, Sande asalnya dari mana? Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Jauh banget ya, ternyata. Saya ada teman dari sana juga. Mungkin boleh perkenalan dulu deh dari Sande. Nanti kita buka pas Jordan udah masuk. Dari nama gitu. Mm-mm. Nama, jenjang, Nama lengkapnya Sandetona Sain Saroso, mm-mm. kelas 9. Kelas 9. Berarti temennya nanti kelas 8. Beda satu jenjang kan berarti. Nah, otomatis kalau kelas 9 itu kebutuhannya bakal ke TKA, betul? Mm-mm. Nah, yang kelas 8 memang belum butuh, tapi akan butuh gitu kan. Nah, karena ada terdapat irisan butuh dan akan butuh tadi itu, maka nanti Kak Ditra tetap akan fokuskan di pertemuan satu ini kayak materi SD gitu jatuhnya, karena kita mengingat kembali dasarnya dulu, baru nanti di listen berikutnya akan disesuaikan berdasarkan hasil pembelajaran hari ini. Baik itu dari Jordannya seperti apa, dari Sandinya bagaimana cara menangkap materinya. Nanti kalau memang dirasa sudah cukup kemampuannya, maka akan Kak Ditra lanjutkan ke materi jenjang SMP sesuai di kelas 8 dan kelas 9. Tapi nanti akan dimulai dari kelas 8 dulu. Kenapa? Karena TKA pasti mengulas dari kelas 7 sampai dengan kelas 9, betul? Nah, karena semuanya itu dibahas, maka kita mulainya dari yang jenjang terkecil dulu, dari kelas 8. Jadi aman ya untuk Sande. Oke. Nanti kalau dirasa materinya udah gampang, nggak apa-apa. Nanti tetap Kak Ditra akan sediakan soal yang tingkatnya HOTS gitu ya. Misalkan menurut Sande, saya udah pernah kelas 8, sudah pernah lewatin ini, ternyata terlalu mudah. Nah, nanti akan ada soal bagian Sande yang memang lebih naik lagi tingkatannya gitu ya. Iya. Oke, sembari kita tunggu, si Jordan sepertinya belum masuk ya. Hmm. Tadi kayak sudah dihubungin, Sande. Udah, tapi belum dibales. Nggak apa-apa, itu cuman buat dikoneksikan doang. Sekarang di Sumatera Utara juga berarti. Sekarang tinggal di mana? Apa di Sumatera Utara juga? Oh, Jordan udah masuk, maaf. Oke, baru aja. Oke, suara Kak Ditra sudah masuk belum di tempat Jordan? Sudah, Kak. Sudah ya? Oke, sudah jelas semua kan berarti? Baik, kalau sudah jelas, Kak Ditra buka dulu karena di sini udah jadi satu gitu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Siang, Kak. Siang, Oke, Kak. udah makan siang ya berarti kan ini di jam 2. Aman? Aman. Man, oke kita kenalan dulu. Di sini Jordan, ada temennya namanya Sande. Sande ada temen namanya Jordan. Jadi satu kelas ini hanya berisikan dua student saja, oke? Pengajarnya selama hal yang memungkinkan jika Kaditra tidak ada halangan, maka selama pertemuan keseluruhan itu akan selalu bersama dengan Kak Ditra di hari Sabtu dan Minggu di pukul 2 siang, gitu ya. Jadi hari besok langsung, tapi nanti link Zoom-nya akan berbeda, gitu. Setiap harinya akan berganti link Zoom. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri, Sandi dan Jordan. Nama kakak Kak Ramanda Ditra Christian. Biasanya disapa pakai nama tengah, Ditra.
boleh dipanggil Kak, ataupun ada yang manggil Mister tapi Kak Ditra lebih suka dipanggilnya Kak. Gitu. Jadi kalau mau panggil Kak aja nggak apa-apa. Nah, dah ya, dari Kak Ditra mungkin itu saja saat ini tinggalnya ada di Tangerang. Oke, mungkin dari Jordan boleh perkenalan. Eh, Nama saya Radit Jordan Christian Daniel Sitindaun, dipanggilnya Jordan. Ada Tinggal di Jordan, Jakarta Timur, tinggalnya di Jakarta Timur. Saat ini kelas 7 naik 8. naik kelas 8. Berarti nanti mulai sekolah tahun ajaran baru 13 Juli, betul? Iya, Oke, ya sudah, berarti kelas 8. Oke, itu Sandi ya, temennya namanya Jordan. Mungkin Sandi boleh kenalan ulang nih, biar Jordan bisa kenal sama Sandi. Nama saya Sandetona Sain Sarusu, tinggalnya di Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Kelas 8 naik kelas 9. Oke, berarti sama-sama ketemu ini ya, Marga Batak ya berarti, Jordan dan Sandi, betul? Iya. Ya harusnya semoga nyaman ya ke depannya dengan berteman online. Jauh nih teman kita, Sandi asalnya dari Sumatera Utara, jauh banget tuh. Kalau dulu waktu Kak Ditra kuliah juga temennya dari sana kebanyakan, dari Sumatera Utara. Oke, itu dulu mungkin untuk perkenalannya dan untuk awalan tadi seperti yang sudah disampaikan, tadi sempat ngobrol juga sama Sandi, jadi Sandi kelas 9, Jordan kelas 8. Gitu ya. Iya. Makanya di listen pertama ini Kak Ditra masih menyesuaikan kurikulum hasil diagnostik. Gitu ya. Kan teman-teman sudah melakukan diagnostik. Jadi dari hasil diagnostik itu Kak Ditra lihat dulu nih. Mana yang perlu diperkuat dasarnya untuk di pertemuan pertama. Baru nanti kalau pertemuan pertama ini sudah ada terlihat hasilnya dari Sandi dan Jordan, maka akan penyesuaian ke kurikulum. Kurikulum teman-teman Merdeka betul? Atau ada yang pakai kurikulum internasional? Enggak. Enggak ya? Merdeka semua? Iya. Oke, karena merdeka semua berarti kalau jenjang kelas 8 itu nanti chapter satunya akan dimulai materi eksponensial. Selanjutnya akan deret dan nanti kelas 9-nya juga akan menyesuaikan. Yang mana karena di sini terdapat irisan kebutuhan TKA, maka nanti materinya akan dimulai dari eksponensial terlebih dahulu. Kalau memang dasarnya sudah kuat gitu ya. Jadi akan dilanjutkan ke materi eksponensial sesuai jenjang kurikulum merdekanya gitu. Dan soal yang akan dibahas itu pasti akan mencakup eh, soal-soal yang memang biasanya itu diujikan di TKA. Kan Jordan untuk saat ini belum, tapi nanti suatu saat akan ikut TKA juga kan. Jadi berlatih lebih awal kalau Sandi memang mempersiapkan. Gitu ya. Sepakat Oke. untuk kelasnya seperti ini? Sepakat. Oke, kalau begitu kita berdoa dulu sebelum kita mulai. Share screen-nya sudah muncul di masing-masing teman-teman, baik Sandi ataupun Jordan. Sudah ya, sudah terlihat itu judulnya sepertinya kayak materi dasar banget gitu ya. Karena kita cuma belajar operasi bilangan gitu, tapi kita lihat nanti di dalamnya ada apa aja gitu. Oke, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing sebelum kita mulai belajar, berdoa dimulai. Baik, berdoanya selesai. Kalau share screen-nya sudah muncul dan aman, maka Kak Ditra lakukan slideshow. Oke, sudah ya. Oke, kita masuk ke operasi bilangan cacah. Kak, materinya gampang banget, nggak apa-apa. Karena Kak Ditra mau menilai dari Sandi dan Jordan kemampuan dasarnya seperti apa. Buat bekal ke materi yang lebih advance gitu ya. Oke, operasi bilangan cacah satu itu nanti kita belajar mengenali nilai tempat, operasi bersusun, soal cerita ribuan, dan pengantar aljabar. Seharusnya di SMP kelas 7 pengantar aljabar itu sudah disampaikan, gitu ya. Jadi tetap di sini ada irisannya antara dasar yang ada di sekolah dasar dan irisan yang ada di SMP gitu, pengantar si aljabarnya itu. Karena asal muasalnya ya kita harus tahu operasi bilangan cacah dulu gitu. Oke, sebelum ke inti materi, Kak Ditra akan masih pertanyaan terbuka nih terkait koin, skor, ataupun saldo. Mungkin teman-teman nggak akan asing dengan koin gitu ya, bisa ditemukan di kehidupan sehari-hari. Mungkin di sini kalau ada yang pakai platform belanja online, itu pasti kan ada koin gitu ya. Entah itu belanja online yang secara di toko orange ataupun di toko red gitu, itu pasti ada koin yang bisa kita gunakan gitu. Lalu ada skor, skor biasanya bisa kita temukan di mana? Skor apa saja biasanya? Ya bisa skor dalam bentuk penilaian ataupun perlombaan gitu. Lalu nanti ada saldo. Saldo itu menyatakan
kepemilikan gitu. Misalkan saldo uang atau saldo saldo dalam bentuk pulsa dan lain sebagainya itu kan dinyatakan dalam bentuk bilangan cacah gitu ya. Oke, dalam konteks game dan juga perbelanjaan online, pasti kita nggak pernah yang namanya nggak ketemu angka, pasti selalu ketemu angka. Contohnya nih, Sandy dan Jordan punya 1.250 koin. Keduanya mendapatkan bonus ketika belanja sebanyak 800 koin. Lalu, karena koin tersebut digunakan sebagian untuk membeli perlengkapan sebanyak 450 koin, maka dapat dimodelkan secara matematika dalam bentuk penjumlahan dan pengurangan. Itu dasar yang pernah kita temui gitu dan selama ini kita pelajari. Jadi bisa dibentuk sebagai 1.250 ditambah 800 karena koinnya bertambah. Tapi karena dipakai maka kita bisa menggunakan operasi pengurangan dikurang dengan 450. Nah, itu adalah salah satu contoh yang kenapa kita harus belajar matematika kayak gitu. Karena memang di kehidupan sehari-hari kita selalu bertemu sama matematika gitu. Nah, bagaimana cara menghitungnya supaya aman dan tidak salah dalam menghitung angka ribuan? Kita akan ulas di slide berikutnya. Ini tujuannya ada 5. Kita nanti akan menjelaskan bilangan cacah dan nilai tempat dulu. Baru nanti terakhir itu penutupnya ada di aljabar. Oke, kita akan mulai dari sandi terlebih dahulu. Kita akan menentukan nilai tempat. Nilai tempat mungkin tidak asing. Pernah dengar satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya? Pernah kan ya? Jadi kalau kita punya satuan, ada puluhan, sebelah kanannya pasti, sebelah kirinya ada ratusan, ke sini lagi jadi ribuan, di sini jadi puluhan ribu, di sini jadi ratusan, Dan ratusan ribu. ribu. Tapi ada loh yang lebih kecil lagi. Yang lebih kecil dari satuan itu adalah per 10, yang biasanya kita nyatakan dalam bentuk pecahan, 1/10. Nanti ada lebih kecil lagi, itu namanya per 100. Jadi bukan negatif ya kalau di bilangan cacah. Itu per 100, berarti 1/100, ada yang lebih kecil lagi, yaitu 1/1000, dan seterusnya. Nah, ini adalah nilai tempat yang sudah dipelajari dan sudah didapatkan sejak jenjang sekolah dasar. Nah, pada dasarnya, di sini ada pertanyaan. Nilai tempat angka 5 pada 3.520 posisinya ada di mana angka 5? Di ratusan. Di ratusan. Karena dia ada di ratusan, nilainya berapa? Nilainya adalah 500. 500 gitu kan. Nah, ini adalah yang kita pelajari. Oke, 45 ditambah 32, kita bisa menjumlahkan dalam bentuk susun ke bawah, gitu kan ya, dengan menggunakan penjumlahan susun ke bawah. Harusnya nggak asing ya dengan bentuk ini. Oke, bentar. Kak Ditra, stop dulu, karena ada sesuatu tadi kuning-kuning. Oke, sekarang udah muncul kembali? Belum. Udah. Udah, oke. Nah, ini adalah 45 ditambahkan dengan 32. Berarti berapa? tujuh tujuh puluh puluh tujuh 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 gitu. Oke, kita akan lanjutkan ke Jordan. 87 dikurang 24. Ini juga bisa menggunakan susun ke bawah. Hasilnya berapa? 30 7 kurang 4, 3. 8 kurang 2, 63. 63. Oke, bisa. Lalu, bilangan yang 100 lebih besar dari 1.250. Kira-kira bilangan berapa itu? 1350. 1.350. Oke, berarti aman ya? Aman? Oke, kita akan lanjutkan dulu ke istilah kunci. Jadi kita akan main yang namanya bilangan cacah. Bilangan cacah itu dimulai dari nol. Kalau bilangan asli dimulainya dari satu. Beda jadi ya. Kalau cacah dimulai dari nol, kalau asli dimulainya dari satu. Oke? Kalau bilangan bulat dimulainya dari negatif sampai dengan positif. Nol juga termasuk di dalamnya. Terus nanti ada nilai tempat yang menyatakan posisi angka dalam bilangan. Terus nanti kita ada menyimpan juga meminjam di mana menyimpan itu ketika kita menjumlahkan hasil satuannya itu menjadi puluhan, puluhannya kita simpan ke kelompok sebelahnya, karena kita cukup menuliskan satuannya saja, betul? Itu ya. Betul. Kalau meminjam, misalkan kasusnya dalam pengurangan, yang kita kurangkan ternyata angkanya kurang, berarti kita harus meminjam di angka sebelahnya sebanyak satu puluhan supaya kita bisa mengurangkan, seperti itu. Ini adalah konsep bilangan cacah. Jadi bilangan cacah itu adalah bilangan untuk menyatakan banyaknya benda.
dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, dan setiap digit itu pasti memiliki nilai tempat. Contohnya adalah 14.682 gitu. Teman-teman pasti sudah pernah memegang uang lebih dari ini gitu ya, cuman ini dinyatakan dalam bentuk ratusan. Biasanya kita ketemu di mana? Ketika belanja di minimarket, terus kembaliannya bentuknya itu pecahannya banyak gitu ya. Kayak ada digit belakang ratusannya gitu. Nah, bentuknya contohnya seperti ini. Di mana angka satunya itu menyatakan puluhan ribu, angka 4 yang ini menyatakan ribuan, 6-nya ratusan, 8-nya puluhan, dan 2-nya satuan. Yang mana masing-masing nilainya itu memiliki porsinya. Kalau satu dikatakan puluhan ribu, maka dia bernilai 10.000. 4 dikatakan bernilai ribuan, maka nilainya adalah 4.000. Dan seterusnya, ketika angka 2 dinyatakan sebagai satuan, maka dia hanya bernilai 2. Sederhananya, angka yang sama bisa jadi dia nilainya beda karena posisinya beda. Contoh, angka 4 pada 14.682, 4 yang di sini kan ribuan gitu ya. Oke? Tapi ternyata 4 di sini nilainya ribuan, bukan 4 aja gitu. Jadi walaupun angkanya cuma 4, kalau dia tempatnya di ribuan, ya berarti dia nilainya 4.000. Seperti itu. Ada pertanyaan terlebih dahulu? Tidak. Belum? Oke, kita lanjutkan ya. Ini ada prinsip pertukaran, 10 satuan itu senilai dengan satu puluhan. Artinya, kalau punya 10 puluhan, maka itu setara dengan satu ratusan. Kalau punya 10 ratusan, berarti setara dengan satu ribuan. Itu bentuk penyingkatnya, gitu ya. Jadi 10 satuan dianggap satu puluhan, 10 puluhan senilai dengan satu ratusan, dan seterusnya. Berarti kalau punya 10 ribuan, itu sama dengan berapa? 10 ribuan ya 10 ribuan ya nilainya gitu. Ya udah itulah. Kita lanjut. Siapa tahu nanti kita materi yang ini lancar dan lebih cepat bisa ganti next ke materinya gitu. Oke, kalau menjumlahkan dan mengurangkan kita harus apa? Harus sejajar dalam melakukan susun ke bawah, betul? Betul. Kalau satuan puluhan dan ratusan serta ribuannya kita geser, itu nggak diperbolehkan kan ya aturan seperti itu. Karena semuanya harus sejajar. Oke, kayaknya lancar ya. Oke, aman. Kita masuk ke penjumlahan. Kalau penjumlahan, contohnya kalau dalam soal cerita itu adalah yang ini. Kalau punya toko, misalkan toko buku, sebelumnya punya stok sebanyak 2.345. Ternyata dapat kiriman dari pabrik gitu atau dari eh, penerbit buat kita karena kita order sebanyak berapa? 1.267. Lalu ditanya jumlah buku totalnya berarti cukup kita jumlahkan saja gitu ya. 2.345 kita jumlahkan dengan 1.267 gitu. Aturannya sama, kita menggunakan nilai tempat sejajar, terus kita kelompok paling kanan itu adalah satuan. Kalau dia hasilnya lebih dari 10, maka kita cukup tulis satuannya saja. Puluhannya kita simpan ke kolom sebelah kiri. Ini penjumlahan dengan teknik menyimpan. Oke, kita lanjutkan dulu ke pengurangan. Kalau pengurangan itu berarti mengambil atau mencari selisih. Kalau mencari selisih berarti bilangan terbesar dikurang dengan bilangan terkecil. Kecil. Itu adalah selisih. Contohnya adalah jika ada 4.250 tiket dan yang terjual 1.380, maka ketika ditanyakan sisanya, itu kita tinggal mengurangkan tiket awal dikurangi tiket yang terjual. Maka kita akan mendapatkan tiket sisa. Gitu. Sama halnya kalau pengurangan juga, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Paham, Mas Ian, sama materi penjumlahan dan Paham. pengurangan? Paham ya? Oke. Oke. Kayaknya aman. Bentar. Oh, gak apa-apa deh. Kita coba dulu yuk. Langsung ke sini aja. Oke. Buat ngecek benar atau salah, pada 6.407 angka 4 bernilai 400. Kira-kira benar atau salah? Benar. 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 Oke. Pada pilihan ganda 3.120 ditambah 4.870 hasilnya berapa? 4870. Hasilnya 9. 0,997. Gitu ya? Betul? Berarti jawabannya yang B, 7.909
10. Hmm. Oke, benar atau salah pengurangan bersusun kita mulai dari kolom ribuan? Boleh jawab benar atau salah? Kolom ribu. Kalau dari kolom ribuan kira-kira benar nggak? Jadi punya satuan puluhan, ribuan, dan ratusan dan ribuan yang kita kurangkan mulai dari sini. Salah. Salah. Salah gitu ya. Karena kita harus mulai dari sebelah Kanan. Nah, kanan. Dari mana? Dari Satuan. satuan. Oke, itu prinsip dasarnya. Oke, berikutnya kita ada 9.850 kita kurangkan dengan 5.620. Berapa hasilnya? 4.230. 4.230. Tintanya salah. Bentar. 4.330 ya? 230. Iya. Ya, oke. Oke, ini cuma cara cek. Kalau kita pengen cek selisih, berarti kita cukup jumlahkan hasil dengan yang dikurangkan. Kita cek 2870 ditambah 1380. Apakah hasilnya ini itu untuk menunjukkan benar atau tidak jawaban kita gitu ya. Ini 0, 7 tambah 8, 5 kan ya. 16, Kita 9, simpan 1, 1, 8, 9 tambah 3, bisa. 12. Kita simpan 12. 1, 4. Gitu kan ya. Mm-mm. Maka jawaban ini itu adalah Benar. benar dengan dicek kebalikannya gitu. Bisa? Bisa. Bisa. Oke, kita lanjutkan dulu. Oke, kita kerjain bareng-bareng aja dulu di sini. Di sini ditentukan nilai angka 7. Oke, nilai angka 7 yang diberikan pada soal itu menunjukkan berapa nilai 700. angka 7? 700. 700 gitu. Oke, uraikan 5.306 ke bentuk penjumlahan nilai tempat. Berarti 5.000. 5.306 itu bisa kita bentuk sebagai 5.000 5.000 tambah ditambah 300 300 ditambah tambah 0 ditambah 6. Nah, Betul? betul. Oke, hitung ini. 2450 ditambah 1325. Hasilnya berapa? Coba boleh dicek dulu. 3.775. 3.775. Oke, betul ya. 3.775. Gitu ya. Karena 5, 27, 437, dan 213. Oke, 5.678 dikurang 3.456. 2.222. 222. Unik ya. 8 kurang 6, 2. 7 kurang 5, 2. 6 kurang 4, 2. Dan 5 kurang 3, 2. Angkanya bagus nih. Oke. Tentukan bilangan yang 1.000 lebih besar dari 4.250. Angka atau bilangan berapa itu? 5.250. 5.250. Oke, aman ya. Kita next ke latihan tingkat sedang. Oke. 3.120 ditambah 4.870. 7.990. 7.990. Oke, yang nomor 2, 9.850 dikurang 5.620, hasilnya adalah 4.230. 4.230. Gitu ya? Iya. Oke, 9.850 dikurang 5.620. Di sini Jordan aman? Aman, Kak. Aman ya? Mas, terlalu mudah ya berarti materinya Mas Ian? Iya. Oke, kalau terlalu mudah, habis ini dikebut aja kita langsung ganti materi. Oke, masih lama kok, nggak apa-apa. Kita di sini masuk aljabar. Oke, toko buku memiliki 3.500 sebanyak ini. Berarti kita kurangkan kan ya? 3.500 dikurang 1.675. Berapa hasilnya? Ayo, berapa? 1.000. 1.425. Enggak ya? 425. Berapa? Kalau 1.825. 825. Oke. Jordan punya 2.450 poin. Terus nambah lagi 3.780. Total poin dari latihan pagi dan sore berapa? 5.000. Hmm, 5.000. Yakin? 6.000. 6.000 kayaknya nih. 6.230. Ya, 6.230. Oke, Sandi nonton film edukasi selama 1.250 detik. Video latihannya 875 detik. Total waktunya berapa?
2000, 2120. 2120. Aman? Berarti aman ya? Aman ya? Untuk bilangan udah kuat semua ya berarti. Oke, kalau sudah kuat kita akan masuk ke aljabar. Nanti baru kita kalau ada sisa waktu akan masuk ke eksponensial. Oke, itu dulu. Oke, kita masuk ke pengantar aljabar. Pernah kenal dengan kata aljabar? Pernah. Pernah ya. Jadi aljabar itu bentuknya biasanya dimisalkan dalam bentuk variabel gitu ya. Bisa A, B, C, ataupun sampai Z gitu. Tapi biasanya kita selalu menggunakan, biasanya X sama Y itu sering banget ya. Kayak udah best seller di matematika menggunakan pemisalan X dan Y. Jadi operasi bilangan caca juga bisa dilakukan dalam aljabar, di mana kalau kita punya bentuk aljabar, huruf yang digunakan itu di sini yang dicontohkan dalam slide itu adalah X, N, dan P gitu. Sebenarnya boleh pakai huruf yang lain? Boleh, nggak masalah gitu. Hal itu kayak diatur yang sedemikian rupa. Yang penting konsisten. Kalau soalnya menggunakan variabel X, hasilnya juga harus X gitu. Jadi kalau soalnya menggunakan N, hasilnya harus dalam bentuk N. Tidak boleh merubah variabel di tengah perjalanan ataupun di akhir hasil gitu. Contohnya kalau dalam penjumlahan dinyatakan dalam bentuk X plus 25, kalau perkalian 3N, kalau operasi perkalian dan penjumlahan itu ada yang di sebelah kanan, 2P ditambah 100. Satu. Itu contoh operasi bilangan cacah dalam bentuk aljabar. Nah, dalam kalimat sehari-hari bentuk aljabar itu kayak gimana sih? Kayak gitu. Jadi, aljabar itu biasanya digunakan sebagai pemisalan terlebih dahulu. Hal yang belum diketahui. Jadi bisa digunakan sebagai pemisalan, bisa juga ditujukan sebagai hal yang belum diketahui. Contohnya kalimat matematikanya seperti ini. Jumlah suatu bilangan dan 15 adalah berapa gitu. Karena di sini ada kata jumlah suatu bilangan, karena suatu bilangannya belum tahu berapa, maka kita misalkan sebagai X gitu. Maka X ditambahkan 15 hasilnya adalah sesuatu juga gitu. Lalu misalkan 3 kali suatu bilangan. Kita punya bilangan N dikalikan dengan 3. Berarti kita bisa tuliskan ekspresi aljabarnya dalam bentuk 3N. Jelas? Jelas. Oke, itu adalah bentuk aljabar. Kalau mau menghitung aljabar juga, kita bisa menggunakan variabel dengan bilangan yang diketahui gitu. Oke, contoh. Kak Ditra punya X nilainya 120. Akan menjumlahkan X ditambah 25. Maka ekspresi X ini akan digantikan atau disubstitusi dengan X yang telah diketahui di awal. Di mana X-nya berjumlah 20. 120. Maka kita akan punya 120 ditambahkan dengan 85. Hasilnya adalah 205. 5. Oke, itu bentuk aljabar. Contoh lain, jika N sama dengan 35, nilai dari 4N ditambah 20, maka kita tinggal gantikan nilai N-nya saja. 4N ditambah 20 itu sama dengan 4 Kali dikalikan N-nya 3. adalah 35 ditambahkan dengan 20. Maka bertahapnya kita kalikan dulu. Karena dalam aturan operasi bilangan cacah, ingat nggak? Kuka, bataku. Gitu nggak? Ingat nggak? Apa kepanjangannya kalau boleh tahu? Kali bagi tambah kurang. Oke, kurung kali bagi tambah kurang. Jadi kalau ada operasi dalam kurung, itu yang didahulukan. Gitu ya. Iya. Sebelum mendahulukan hal yang lain, kalau ada tanda kurung seperti ini saja, walaupun di dalamnya ada penjumlahan, maka wajib hukumnya mendahulukan hitungan yang ada di dalam kurung. Baru jika ada perkalian dan pembagian, itu kita dahulukan sebelum kita menjumlahkan dan mengurangkan. Oke? Nah, kita dapat 4 kali 35 nilainya 140, lalu baru kita jumlahkan dengan 20. Hasilnya adalah 160. Itu contohnya. Gitu. Itu dulu mungkin untuk latihan aljabar. Mau nyoba nggak? Mau nyoba soal aljabarnya dulu nggak? Boleh. Boleh ya? Oke. Mau mulai dari yang mudah langsung ke sedang atau langsung yang ke lumayan? Ada 3 tahap nih. Mau nyoba yang mana dulu? Boleh dulu aja nggak apa-apa, Kak. Boleh. Coba yang mudah dulu ya. Sambil Kak Ditra akan menyiapkan untuk yang materi berikutnya. FPB KPK aman nggak kalian? Atau mau ngulas itu dulu? FPB KPK, Ambil KPK. ya Aman. FPB itu faktor persekutuan terbesar, Boleh. KPK. Kita bahas itu dulu aja apa ya?
Oke, Ya, kan kita sudah kenal bilangan. Ya sudah, kerjakan ini dulu. Ntar kalau sudah selesai, Kak Ditra akan lanjutkan ke bagian sedang. Baru nanti masuk ke sulit. Ntar kita bahasnya setelah semuanya dikerjakan. Sudah? Aman belum? Kalau sudah bilang ya supaya Kak Ditra next. sudah. Sudah. Oke, kalau sudah next dulu ke latihan sedangnya. Aman? Sudah? Bentar kan, bentar. Oke.
Udah, aman. Kita bahas dari yang mudah dulu. Kalau Kak Ditra punya X sama dengan 25, maka X ditambah 40 hasilnya berapa? 65. Oke, 65. Iya. Jika N-nya 12, maka tentukan 5 kali N. 5 kali 60. 12, 2. 6, 60. 60. Kalau A-nya 30, A dikurang 18, maka ekspresinya jadi 30 kurang 18, berapa? 12. 12. 3P ditambah 4P, itu 7. sama. Oke. Jordan dapat hal yang sama? Oke, 9M dikurang 5M, 4M. 4M. Oke, good. Oke, kita next. Kalau X-nya 45, tentukan nilai dari 3X ditambah 20. Berarti 155. 3 kali 45 ditambah 2, 20. 20. Berapa hasilnya? 155. Kalau 35. Iya. 135 dulu baru ditambah Tambah 20 gitu ya 20. maksudnya. Berarti 155. 5. Oke, betul. Jika N-nya 80, nilai 2N dikurang 35 berarti 2 kali 80 dikurang 30 berapa? 12. 80 kali 2, 160. 160 dikurang 35. Berapa? 125. 125. 5. Oke, 6A ditambah 3A dikurang 2A. 7A. 7A, betul. Jika Sandi memiliki P koin, ia mendapat tambahan 350 koin. Jika P-nya adalah 1275, berapa total koinnya? Berarti P ditambah 350. Berarti 1275 ditambah 350 adalah 1625. 625. Oke, good. Jordan membaca halaman buku setiap hari selama 6 hari. B-nya dinyatakan 18. Berapa halaman yang dibaca totalnya? Berarti B dikalikan 6. 6. Maka 18 dikalikan 6 adalah 108. 108. Bisa? Bisa. Bisa aman? Aman nggak keduanya nih? Aman ya? Oke. Kalau aman, ada yang mau ditanyakan untuk bagian operasi bilangan cacah satu yang ini? Enggak. Enggak ya? Berarti sudah sepenuhnya baik gitu. Oke, kita akan lanjutkan. Mengulas faktorisasi di prima gitu ya. Faktorisasi prima itu ada cukup banyak ya, tergantung angka yang kita peroleh. Bentar. Ya. Aman ya dari Jordan juga. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, di sini masih sama sepertinya. Kita belajar operasi bilangan, tapi lebih lanjut. Ada aritmetika, ada estimasi, ada faktorisasi prima, rasio, serta proporsi. Ini yang biasanya digunakan dalam ujian TKA gitu ya. Yang mana? Faktorisasi prima dan aritmetika. Rasio itu juga diujikan pada bentuk skala gitu ya. Skala biasanya pernah lihat di mana? Di Di peta. IPS. Ya Ya. nggak? Dipetakan. Di mana skala itu menyatakan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sebenarnya. Ya. Oke, sama halnya seperti tadi. Jadi belajar operasi bilangan ini tuh nggak jauh dari kehidupan sehari-hari. Tadi kita sudah tahu konsep kuka bataku. Kalau dilihat pada soal yang ada di sebelah kiri, kira-kira operasi mana dulu yang dikerjakan? Yang dalam kurung dikali.
yang dalam kurung yang dikali. Berarti operasi pertama itu kita harus melakukan ini dulu gitu ya. Ini Hmm. yang pertama, nanti hasilnya berapa, baru kita kurangkan dengan 96, betul? Iya. Nah, setelah kita kurangkan, hasilnya baru kita bagi dengan 12. 12. Itu baru boleh. Kalau secara acak, 24 kurang 96 dan seterusnya, salah gitu ya. Harus ingat prinsip kuka bataku. Gitu. Oke, ini adalah hierarki sederhana dari jenis-jenis bilangan. Kalau tadi di awal sudah belajar bilangan cacah, di sini Kak Ditra tambahkan. Ada bilangan asli, dinotasikannya sebagai N, N-nya N yang double. Kalau di Word itu pasti ada N yang seperti ini. Ada di bagian equation, singkatan dari natural. Jadi itu dikatakan sebagai bilangan asli. Mulainya dari satu, 2, dan seterusnya. Sedangkan kalau cacah, kok C lagi? Bilangan cacah dinotasikannya sebagai W yang ini. Dimisalkannya dimulainya dari nol yang tadi kita sempat di awal. Lalu ada bulat. Notasinya Z atau Zahlain, tulisannya, latinnya, itu termasuk ke dalam negatif. Jadi bisa min 3 sampai dengan tak hingga, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya gitu. Nah, itu adalah bilangan bulat. Bulat, nggak pecah. Nggak bentuk pecahan, nggak bentuk desimal. Dia termasuknya ke dalam bilangan bulat. Pokoknya benar-benar bulat. Oke, lalu nanti ada bilangan ki atau rasional, dan rasional itu dinyatakannya sebagai bentuk upper B, dengan syarat B-nya tidak boleh 0. Kalau boleh tahu, B-nya nggak boleh 0 kalau melihat bentuk upper B, kenapa? Boleh jawab alasannya? Upper B tapi B-nya nggak boleh 0. Kalau 0 kenapa? Gak apa-apa. Kalau mau berpendapat nggak ada yang salah kok. Nanti kalau itu kita perbaiki bareng-bareng. Ayo, ada yang mau berpendapat nggak? Kenapa upper B tapi B-nya nggak boleh 0? Masih malu-malu ya? Nggak apa-apa. Jawabannya adalah, ada yang mau berdebat nggak nih? Satu, dua, tiga. Nggak ada. Oke, jawabannya adalah, pasti teman-teman nggak asing sama pembagian nol. Sesuatu dibagikan nol, dia tidak terdefinisi, ya kan? Karena dia tidak terdefinisi, maka pecahan itu haram hukumnya, penyebutnya itu adalah nol. Jadi nggak boleh gitu ya, di dalam matematika penyebutnya itu nol. Ya, apapun yang dibagikan nol itu hasilnya tidak akan terdefinisi. Tapi kalau nol dibagi sesuatu yang bukan nol, itu akan ada hasilnya, yaitu tetap nol. Nol bagi satu nol, nol bagi 1 juta nol, dan seterusnya. Itu boleh. Nol per nol tidak boleh. Nol, satu dibagi nol itu juga nggak bisa. Gitu. Itu alasannya upper B dengan B-nya tidak boleh nol. Rasional nanti dibagi dua lagi. Ada rasional, rasional yang ini. Jadi oh sorry. Jadi awal mulanya itu ada bilangan real. Bilangan real itu dibagi menjadi rasional dan irasional. Irasional. Apakah bedanya? Kalau rasional itu bentuknya A per B dengan syarat B-nya tidak boleh sama dengan nol. Kalau irasional juga bentuknya A per B dengan B-nya tidak sama dengan nol, tapi dia ada syaratnya. Terkadang bentuk akar. Bentuk akar yang mana? Bentuk akar yang tak tentu. Bentuk akar tak tentu yang seperti apa? Misalkan ada akar 2, akar 3, dan seterusnya. Kan ini nilainya nggak nentu, maka dia dikatakan sebagai irasional. Ciri-ciri lainnya kalau irasional dia desimal tidak berhenti. Tidak berhenti dan tidak berulang. Tidak berulang. Contoh, Kak Ditra punya 3,14 dan Pi. Oke, 3,14 kira-kira termasuk rasional atau irasional? Boleh tebak aja, nggak apa-apa. Rasional. Rasional. Ini terbentuknya ke dalam bentuk rasional. Kenapa 3,14 rasional, Kak? Karena dia desimal berhenti. Jadi alasan rasional itu salah satunya adalah desimal berhenti. Berhenti kan ya kalau 3,14 itu? Nah, sedangkan pi atau yang kita kenal dengan pi yang ini, pi. Jadi kalau pi itu
Kalau yang P itu notasinya beda ya. Kalau yang ini dibacanya P. P yang ini nilainya itu adalah 3,14 dan digit belakangnya masih ada. Ini pernah dibuktikan digitnya panjang sekali. Karena dia tidak berhenti, maka bilangan Pi itu termasuk ke dalam kategori irasional. Gitu. Oke? Kebayang antara bilangan rasional dan irasional? Beda ya. Kalau Kak Ditra tanya 0,125 termasuk rasional atau irasional? Yang mana? Rasional. Rasional. Oke, rasional. Misalkan ada lagi nih, 0,1734568 dan seterusnya. Maka dia termasuk ke dalam Irasional. irasional. Sudah bisa membedakannya antara bilangan yang satu dengan yang lainnya? Udah. Bisa ya. Kalau rasional notasinya key atau quotient, dan kalau irasional itu notasinya adalah irasional. Itu notasinya I. I-nya I yang double. Q-nya juga Q yang double. Q yang ini dan I-nya ada nih notasinya di equation. Pokoknya nanti dicek. Itu dulu jenis bilangan. Oke, nilai tempat tadi kita sudah belajar. Nah, operasi aritmetika itu ada 4. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kalau penjumlahan, itu bisa menggunakan relasi kebalikan. Jadi kalau A tambah B sama dengan C, maka C kurang B hasilnya itu adalah A. Ataupun juga perkalian. A dikalikan B nilainya C. Maka C dibagi B itu sama dengan A. Notasi seperti ini di dalam matematika itu dibacanya maka. Sedangkan kalau yang ada tanda panahnya dua seperti ini dibacanya jika dan hanya jika. Gitu. Gitu ya. Jadi makanya tadi Kak Ditra katakan A kali B sama dengan C. Maka C dibagi A itu sama dengan A. Gitu. Ini untuk mempersingkat kalimat dalam bentuk notasi matematika. Aturan urutan operasi ada tambahannya. Kalau tadi kukabataku, sekarang ada tambahannya pangkat atau akar. Jika ada pangkat atau akar, setelah kurung, kurung itu tetap top tier. Ngecun top tier nggak? Kayak dia mau apapun bentuknya, kalau sudah ada di dalam tanda kurung, dia harus didahulukan gitu ya. Jadi dia makanya dikatakan top tier, paling atas. Kalau sekarang ketambahan pangkat atau akar, maka kita dahulukan dulu operasi pangkat atau akarnya. Baru kita masuk ke kali bagi, baru nanti ketambah kurang. Jadi ini agak lebih naik ya. Tadinya kukabataku, sekarang jadi kupakabataku gitu ya. Jadi ketambahan pangkat dan akar. Oke? Itu dulu urutan operasinya. Sifat-sifat operasi bilangan pernah kenal dengan komutatif? Komutatif sudah pernah kenal? Itu hanya berlaku di penjumlahan dan perkalian. Kalau di pengurangan tidak Berlaku. berlaku. Haram hukumnya pengurangan menggunakan komutatif, gitu ya. Itu akan jadi kacau. Misalkan 5 dikurang 2 apakah sama dengan 2 dikurang 5? No, gitu ya. Itu nggak boleh. Makanya dia nggak bisa dipakaikan komutatif. Lalu sifat yang kedua asosiatif, ketiga distributif. Identitas sudah pernah ada yang dengar? Belum. Identitas baru terdengar kan? Di sini memang sengaja sudah ditambahkan. Jadi identitas itu adalah diri sendiri. Jadi sesuatu dijumlahkan apapun akan kembali ke dirinya sendiri. Yaitu adalah identitas. Berarti identitasnya 0. A ditambah 0 nilainya adalah A. Atau kalau perkalian itu adalah 1. Karena sesuatu apapun yang dikalikan 1 hasilnya diri Diri. sendiri. Itu yang dikatakan sebagai identitas. Ada yang sudah belajar matriks? Belum. Belum. Nah, nanti matriks kalau di SMP belum ada, berarti nanti di jenjang SMA kelas 10 atau kelas 11 itu belajar matriks. Nanti ada yang namanya matriks identitas, gitu. Jadi dikenalkan dalam operasi bilangan cacaknya dari sekarang, bahwasanya identitas itu diri sendiri. Berarti hubungannya dengan matriks, ketika dikalikan dengan matriks identitas, dia akan kembali ke matriks awal, seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan ke faktorisasi prima. Tadi yang Kak Ditra akan katakan, faktorisasi prima ini juga cukup penting untuk mencari FPB dan KPK. Supaya kita tidak ngecek satu-satu. Kan biasanya kalau kita mau mengecek faktor, misalkan faktor dari 9. Faktor dari 9 kita harus ngecek berapa? 1, 3, gitu kan ya. Terus
9. Kalau angkanya besar misalkan 16 berarti 2, 1 sebenarnya termasuk. Terus berapa lagi? 4, 5, gitu kan ya? 8. Nah, ini cukup banyak. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya faktorisasi prima. Bilangan prima dimulai dari angka berapa? Sampai 2, 2. Selanjutnya, 3, berikutnya, 5, berikutnya, 7. 7. Dan seterusnya. 9 tidak termasuk ya. Iya. Jadi bilangan prima itu bukan berarti ganjil, oke? Karena 9 bukan bilangan prima. Baru bilangan prima lagi ketika kita ketemu angka 11, 13, 17, 19, dan seterusnya gitu ya. Jadi prima itu adalah apa? Bilangan hasil bilangan yang kalau dibagi habis dengan bilangan itu sendiri gitu ya. Jadi kayak dia habis gitu, nggak sisa gitu. Oke, ini kita baru belajar faktorisasi prima setelah membaca bilangan prima. Apa faktorisasi prima? Faktorisasi prima itu bentuk penulisan suatu bilangan sebagai hasil kali bilangan prima. Oke, masuk ke dalam bentuk contoh. Contohnya adalah 84. Faktorisasi primanya adalah 2 kuadrat dikalikan 3 dikalikan 7. Bentuknya yang ada di sebelah kanan. Ini kecepatan. Harusnya tadi yang ini jangan dilihatin dulu. Oke, jadi kalau kita bentuk faktorisasi primanya, kita pertama pasti membagi dari bilangan prima paling kecil, yaitu adalah 2. Ntar kalau kita udah nggak bisa dibagi 2, kita cari pembagi atasnya, 3 gitu ya. 84 dibagi 2, 42. 42. Masih bisa dibagi dengan 2? Masih. Masih. Hasilnya berapa? 21? 21. 21 masih bisa dibagi 2? Nggak bisa. Nah, Karena nggak bisa, kita maka ambil bilangan prima berikutnya, yaitu adalah 3, 3. Kita dibagi 3 berapa? 7. 7. 7. Maka ini sudah mentok Oh, gitu ya. Nah, ini kenal namanya apa? Pohon, Pohon faktor. pohon faktor gitu ya. Ini disebutnya sebagai pohon faktor. Yang kita tuliskan di sini, maka kita cek primanya siapa aja. 2, 3, 7. Panjang 2 kali 2 kali. Kenapa Kak kok ini ditulis 2 kuadrat? Karena berhubungan dengan eksponensial, bilangan berpangkat. 2 kali 2 itu sama dengan 2 kuadrat kali 3 kali 7. Gitu. Paham? oh, Gimana? Paham nggak? Ada yang bertanyakan dulu paham. terkait faktorisasi prima? Bisa ya? Jordan bingung nggak? Kalau kecepatan bilang. Oke. Lanjut ya. Aman kan? Oke, kita lanjut mencari FPB dan KPK dari faktorisasi prima. Ini sudah ada contohnya, tapi kita akan buktikan apakah benar 72 itu faktorisasi primanya 2 pangkat 3 dikalikan 3 kuadrat. Berarti kalau 72, mula-mula kita bagi 2 terlebih dahulu. Hasilnya berapa? 72 dibagi 2? 60. Eh, Tiga puluh kalau satu. gedean. 30, 1. 31 kali 2, 60. 62. Berarti 30, 6. 6. 4 kali 2, 8. Oke, 36 dibagi 2, Eh, berapa? 18. 18. Oke, 18 dibagi 2 masih bisa? Masih. masih Berapa? 9. 9. 9. 9 berarti sudah tidak bisa 2 dibagi 3. 3. 3. Hasilnya 3. Gitu kan ya? Berarti 72 itu 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. 3. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Maka bisa dibentuk jadi 2 pangkat 3 dikalikan 3 kuadrat. Paham? Yang 90 berlaku juga demikian. 90 bagi 2 adalah 45. 45 nggak bisa kan ya dibagi 2. Sudah kepentok kan? Kita hanya bisa membagi 5. 5. Dibagi 5 itu adalah 9. Maka 9 terakhir kita bagi dengan 3. Hasilnya 3. Aman?
Berarti kita dapat 2, 3-nya 2 kali, atau 3 kuadrat kalikan dengan 5. Yang tertera pada contoh. Bisa menggunakan pohon faktor? Bisa. Oke, caranya bagaimana dalam mencari FPB dan KPK? FPB dan KPK dapat dicari menggunakan cara berikut ini. Kalau FPB, teman-teman harus ingat-ingat faktor persekutuan terbesar yang diambil faktor yang sama tapi pangkatnya terkecil. Gitu ya. Ingat-ingat, faktornya sama, pangkatnya terkecil. Dari kedua angka ini, faktornya sama semua, ada 2 dan 3 Tiga. yang sama. Pangkat terkecilnya berapa? Ya hanya 2 dan 3 Hmm, Kuadrat. kuadrat yang kita ambil gitu kan. Ini pangkatnya terkecil. 2 pangkat 3 kok nggak diambil, Kak? Karena dia pangkatnya terlalu besar. Dengan kata-kata ambil pangkat terkecil, maka kita cukup ambil yang pangkatnya terkecil. Kalau ada yang sama, cukup ambil salah satu saja. Oke? Maka kita akan memperoleh 2 pangkat 1 dikalikan 3 kuadrat. 2 pangkat 1 itu 2, dikalikan 3 kuadrat adalah 9. Maka hasilnya 18. Nah, Oke, sedangkan kalau KPK, semua faktor dengan pangkat terbesar. Semua. Nggak harus sama. Kan kalau 5 ini di 72 nggak ada ya, makanya nggak diambil kalau di FPB. Diekskludkan gitu ya. Kalau di KPK, dia diambil. Jadi kalau KPK pangkat terbesar, FPB pangkat terkecil. Jelas? Jelas ya? Artinya KPK-nya yang kita ambil adalah 2 pangkat 3 dan 3 kuadrat lalu 5. 2 pangkat 3 adalah 8, 3 kuadrat adalah 9, dan 5-nya tetap. Berarti kita punya 8 kali 9 adalah 72, dikalikan 5 itu adalah 360. 360. Berarti kelipatan terkecilnya adalah 360. Paham? Paham ya? Oke, kalau paham kita masuk ke rasio skala proporsi dan laju. Laju biasanya ketemu di kecepatan, habisnya bensin. Kalau proporsi biasanya kalau kita mau buat sirup dan jus. Kasus-kasusnya seperti itu ya. Proporsinya sebanding atau senilai atau malah berbalik nilai. Itu terkadang dinyatakannya dalam bentuk hal seperti itu. Kalau rasio, ya berarti kalau rasio perbandingan. Kalau skala, yaitu mengukur ukuran yang pada buku gambar atau peta ke ukuran sebenarnya. Itu. Oke, kalau perbandingan senilai itu rumusnya adalah X1 per Y1 sama dengan X2 per Y2. Untuk mencari solusinya kita cukup kalikan silang. Itu kalau perbandingan Nilai senilai. Grafiknya dia akan selalu naik seperti ini. Jadi kalau X-nya besar, ya Y-nya juga ikut besar. besar. Sedangkan ada yang kedua, perbandingan berbalik nilai. Jika satu besarannya naik, besaran lain akan turun gitu. Dengan hasil kali tetap rumusnya X1 dikali Y1, X2 dikalikan dengan Y2. Dua. Jadi dia pernyataan 1 dikalikan dengan pernyataan 1, pernyataan 2 dikalikan dengan pernyataan kedua. Dua. Itu yang berbalik nih nilai. Nilai. Contohnya, itu sering keluar di TKA juga. Selain keluar di TKA, bagi yang bercita-cita sebagai aparatur sipil negara dan pegawai negeri sipil atau nanti pengen jadi guru dan sebagainya, ketika tes CPNS itu akan ada soal nih, perbandingan senilai dan berbalik nilai. Konsep ini akan digunakan di tes tersebut. Tes psikotes waktu kerja, ketika ketemu matematika itu juga akan ketemu gitu. Dikenalkannya sejak mana? Sejak sekolah menengah pertama. Jadi benar-benar harus paham supaya ke jenjang berikutnya ketika akan tes dan lainnya masih ingat gitu. Itu dulu, itu perbandingan senilai dan berbalik nilai. Oke, di sini deh, kita akan cari faktorisasi dan KPK-nya dalam bentuk soal cerita. Kita baca dulu, lampu A berkedip setiap 12 detik, lampu B setiap 18 detik. Jika keduanya berkedip bersama sekarang, kapan keduanya akan berkedip bersama lagi? Kira-kira kapan dia akan berkedip lagi? Ada yang mau tebak dulu atau mau coba menghitung juga boleh. Kita cari melalui KPK. KPK. Pertama kita cari KPK dari 12. 12 bagi 2 adalah 6. Bagi 2,
3. Berarti 12 KPK-nya itu adalah 2 dikalikan 2 dikalikan 3. Atau 2 kuadrat dikalikan 3. Begini kan ya? Betul? Oke, selanjutnya adalah 18. Maka kita bagi 2. Adalah 9. Bagi 3 adalah 3. Maka kita akan mendapatkan 2 dikalikan 3 kuadrat. Nah, ingat nggak tadi KPK yang dicari apa? Semua Faktor. tapi apa? Tapi pangkat Besar. pangkat terbesar. Oke, pangkat terbesarnya berapa? Dua. 2. Dua Berarti pakainya yang mana? 2 kuadrat dikalikan kuadrat 3 kuadrat. kuadrat. Berapa 2 kuadrat dikalikan 3 kuadrat? Yaitu adalah 4 dikalikan 9, 9. Sama dengan 36. 36. Artinya dia akan kedip bareng. Sekarang kedip. Kedip lagi di 12 dan 18. Nanti kedip bareng lagi ketika detik 36. 6. Jelas sampai sini? Contoh soal ceritanya bisa dipahami? Bisa ya? Oke, kita lanjutkan. Rasio dan laju. Sebuah motor menempuh 90 kilometer dengan 3 liter bensin. Oke, kita ada pernyataan pertama nih. 90 kilometer ketempuh pakai 3 liter bensin. Berarti 1 liternya menempuh berapa nih? Tiap 1 30. liternya. Tiap 30 1 liternya itu adalah 30. 30 kilometer. kilometer. Itu kan ya. Jika Hmm. efisiensi sama atau dia pakai kecepatan yang stabil, berapa jarak yang ditempuh dengan 5 liter bensin? Berarti kan 5 liter bensin itu kira-kira berapa X gitu kan ya, berapa kilometer. Kita nyatakan dalam bentuk X. Sehingga kita bisa mencari menggunakan perbandingan senilai. Senior. Kita kalikan silang saja. Berarti 3 dikalikan X itu sama dengan 5 dikalikan 90. 10. Berarti X sama dengan 5 kali 90 dibagi Bagi 3. Wah, 90 bagi 3 berapa? 30. 30. 30 kali 5. 150 Oke, berarti jarak yang ditempuhnya adalah sejauh 150 kilometer. kilometer. Paham? Paham. Oke, itu adalah contohnya. Oke, kita coba dulu. Di sini ada sebuah ide dari kasus denah. Skalanya 1:250. Artinya makna dari 1:250 itu apa maknanya? Boleh disebutkan dulu nggak maknanya? Tiap 1 sentimeter Sama dengan pada pada denah senilai, bukan 250. senilai, setara. Setara juga boleh, setara dengan 250 250 sentimeter pada jarak jarak sebenarnya. sebenarnya. Di sini Jordan aman? Saya akan beristirahat sekarang. ya kak, Eh, ya kak. diketahui panjangnya itu adalah 6 sentimeter, lebarnya 4 sentimeter. Ini di mana? Di Denah. denah. Karena ini di denah, kita harus konversi ke jarak sebenarnya, gitu kan ya? Berarti jarak sebenarnya jadi berapa? Jarak sebenarnya panjangnya itu adalah 6 6 dikalikan 250 sentimeter. meter. Coba hitung berapa? Lalu lebarnya itu 4 dikalikan 250 cm. Boleh disebutkan hasil yang diperoleh berapa? Panjangnya 1560. 1560. Oh iya. Eh,
Nggak 1.500 ya? Bentar. 6. 1.500 nggak sih? 1.500 nggak? Iya. 1.500 sentimeter. Lebarnya berarti berapa? 1.000. 1.000. Oke, 1.000 sentimeter. 1 senti, kok 1 senti lagi. 1 meter berapa sentimeter? 100. Se 100. 100. Artinya kita bisa konversi luas itu sama dengan panjang dikalikan Lebar. lebar Ah, karena bentuknya persegi panjang. Di sini 6, di sini 4 sentimeter. Gitu kan ya. Oke, kalau 1.500 senti berarti berapa meter? 15. Sekarang 15. 15. 15. Kalau 1.000 berarti 10. 10. Betul? Betul nggak? Ya. Betul ya. Berarti 15 dikalikan 10. Berapa? 150 150 meter per persegi. persegi. Gitu ya. Ini sudah dalam satuan Meter. meter. Kenapa kalau diubah ke meter? Karena kalau diubah ke senti nanti hasil perkalian kalian jadi lebih besar gitu ya. Dan juga kita pasti kalau menggambar atau membangun sesuatu langsung pakai satuan meter gitu ya. Biar lebih mudah. Pakai konversi yang mana yang ini? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Itu kan ya yang kalian kenal. Setiap turun 1 tangga dikalikan 10, naik 1 tangga dibagi dengan 10. 10. Gitu. Oke, kenapa masih? Ya udah, kita lanjut dulu yuk. Oke, sederhanakan dengan sifat distributif. Untuk kasus yang ini, 24 dikalikan 97 maka kita dahulukan, dan 24 dikalikan 3 juga harus kita Dah. dahulukan. Sifat distributif itu menyatakan apa? A tambah B dikalikan dengan C, gitu kan ya? Iya. Oh iya. Iya nggak? Nah, berarti ini bisa dibentuk karena 24-nya itu sama, ini dianggap sebagai C, karena 24-nya sama kan? Berarti Iya. bisa kita bentuk sebagai 24 dikali 97 tambah 3. 3. Lebih mudah kan? Jadi kita punya apa? 24 dikalikan 100. 100. Hasilnya adalah 2.400. 400. Kayak gini lebih mudah ketimbang kita ngaliin ini, baru kita jumlah dengan hasil yang ini. Gitu. Itulah manfaat dari sifat aritmetika. Buat Mantap. apa? Buat mempermudah fungsinya gitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Bisa ya? Oke, ini ada latihan untuk Sande terlebih dahulu. 5 soal, boleh di screenshot dulu. Ah, Hmm, ini gimana? boleh? Hmm. Nama Daris lupa diubah lagi, harusnya Jordan ya. Semoga Jordan nggak marah. Karena tadi editnya buru-buru. Di codingannya kayaknya belum di running tadi. Ini untuk Jordan. Di screenshot dulu ya Sade, karena slide-nya mau tak tampilin buat Jordan. Udah belum? Udah. Dah, ya. Biar ke bagian tempat Jordan. Dikerjakan dulu. Kayaknya udah siap ya masuk ke materi yang lebih jauh lagi. Sejauh ini lancar sih. Sandi cita-citanya nanti jadi apa? Mau jadi polwan. Jadi polwan. Wah, keren banget. Ih, jadi polwan itu nanti ada hitung cepat tau. Ya kan? Ada Iya. hitung cepat yang pokoknya diambil digit satuannya doang kan? Nah, itu harus sering-sering berhitung tuh. Oke, semoga berhasil ya. Semangat. Bisa, bisa. Keren, Mbak. Keren, keren. Jadi polwan.
Oke, Jordan sudah? Udah, Kak. Bentar. Oke, coba kerjain 5 soal ini ya. Diapain, Kak? Kerjain. Oh, Bawa buku kan sama alat tulis? iya. Ya udah, dicoba dulu 5 sampai 6 menit maksimal. Nanti kalau tidak selesai kita bahas bersama. Sandi aman atau ada kendala? Sudah sampai nomor berapa? Udah siap. Sudah siap. Oke, kita tunggu sebentar dari Jordan ya. Jordan sampai nomor berapa sekarang? Eh, baru nomor 3. Oh ya udah. Yuk, dikit lagi. Kalau sekarang sudah, Jordan. Belum, kok, bentar, Kak. Bentar. Ya, ya. Dah. Oke, kita bahas dulu dari mulai tempatnya Sandi. Hitung 5.678 dikurang 3.456. Hasil yang bisa diperoleh oleh Sandi berapa? 2.222. 2.222. Ini soal yang tadi ya. 3, 4, 5, 6. Oke, 2.222. Ini dikurang. Oke, 155 dikali 12. 1.872. 2 kali 5, 0. 1, 1, 1, 2, 3. 5, 5, 1.
gitu ya. 0, ini harusnya 2 ya. Iya. Iya, 156, bukan 55. 156. Oh iya benar. 156. 6 kali 2, 12. Iya ya, salah soal. Oke, bisa tapi ya. Hasilnya adalah 1872. 2. Oke, 12 simpen 1, 1 simpen 1, 3, 6, 5, 1. Oke, betul ya. 2, 7, 8, 1. Oke, faktorkan 60 ke dalam faktor prima. 2 kuadrat kali 3 kali 5. Oke, berarti 30 masih bisa dibagi 2, itu adalah 15. 6. Masih bisa dibagi 3, itu adalah 5. Betul ya? 2 kali 2 kali 3 kali 5. kali 3 kali 5. Bentar. Kali 3 kali 5. Oke, 2 kuadrat dikali 3 kali 5. Di sini Jordan juga paham. Oke, sederhanakan rasio 18 banding 24. 3/4. Oke, 3 dibanding 4. Sama-sama dibagi berapa berarti? 6. 6. Berarti itu FPB-nya adalah 6. 6. Oke, jika 4 pensil harganya 12.000, harga satu pensil berapa? 3.000. 12.000 dibagi 4. 4 sama dengan 1.000. 3.000. Oke, good. Oke, berikutnya kita ke Jordan. Min 8, 0, 5 per 2 akar 9. Coba kelompokkan ke kelompok bilangan yang sesuai. Dari min 8. Min 8 termasuk kelompok yang mana? Bilangan bulat. Bilangan Bulat. bulat. Oke, kalau 0, 0 bisa cacah kan ya? Iya. Ya, bisa bilangan cacah. Terus kalau 5 per 2 itu rasional, akar 9 Oh, berapa? Kok berapa bilangan apa? hmm, Dia bisa bulat, hmm. bisa rasional. Jadi sebenarnya satu bilangan itu bisa ada dua jenis gitu. Karena akar 9 itu kalau disederhanakan adalah Ya. 3. Oke. Nomor 2 hasilnya berapa? 48 bagi 6 ditambah 7 kali 3. Langkah yang pertama, Jordan ngapain dulu yang dihitung? 48/6. Oke, good. Lalu 7 kali 80 kali 3. berapa hasilnya? 25. 8 tambah, Oh, eh, 48 bagi 6, 8. 8. Tambah 21, 25. 25. Berapa ini? 29. 9. Oke. Gunakan sifat distributif 32 dikali 19 tambah 32. Berarti sifat distributifnya gimana? Um, 32-nya di luar gitu kan ya? iya. 29 tambah 1. Gitu. Berarti 32 dikalikan 100 100. sama dengan 3.200. Oke, berikutnya. A kali 0 sama dengan 0. Kenapa? Karena bilangan dikalikan 0 tidak terdefinisi. Oh, bilangannya dikalikan 0, berapapun hasilnya tetap 0. Hmm. Oke, kalau 125 tambah 75 dibagi 25 hasilnya berapa? 8. 8. Berarti 200 dibagi 2, Hmm. 25 sama dengan 8. Oke, aman semuanya sampai sini? Oke, seberapa paham materi yang sudah dipelajari? Paham semua nggak? Dari Iya. bilangan dan seterusnya. Aman? Aman. Oke, kalau aman, siap besok masuk kurikulum Merdeka? Siap. Siap ya. Jadi kayak kita sudah tidak menggunakan diagnostik. Nanti diagnostik itu akan digunakan ketika irisannya sama gitu. Misalkan di diagnostik ada geometri bagian luas. Ternyata di kurikulum ada membahas luas dan volume. Yaitu akan dikaitkan juga gitu ya. Oke, berarti materi besok itu masuk ke eksponensial. Apakah aman? Aman. Aman. Untuk Jordan, bagaimana? Aman, Kak. Aman ya. Jadi biar nanti pas waktu masuk setelah apa? Kalau udah kelas 8 tuh udah nggak ada MPLS ya kan? Tapi setidaknya Cuma ada
Ya, pokoknya minggu pertama sudah masuk materi lebih awal gitu ya. Kita udah punya bekal untuk satu pertemuan. Itu saja. Oke, sekarang masuk ke platform Algonova yang Kak Ditra kirimkan linknya di grup. Boleh klik yang bagian https://learn.al-academy. Boleh klik di bagian situ. Yang Nanti mana? login. Yang di mana? Di grup. Mana? Masuk masuk grup nggak, Jordan? Ada. Ada kan? Coba diklik Oh, di yang atas. algoritma platform. Yes, betul. Diklik, masuk pakai username dan password yang sudah diberikan oleh tim Algonova. Harusnya sudah ya, baik Coba Sandi maupun... Oh, Jordan belum? tanya, iya belum kayaknya. Atau tanya mama Eh, dulu. nggak usah. Tak kasih tahu aja. Kalau tanya mama nanti agak ini, apa kasihan mama. Takutnya lagi ada kerjaan atau apa. Nih, kakak kopi nomor Jordan berarti yang ini ya, yang kemarin gabung setelah ibu ya. Iya, Yang ujungnya itu adalah 1887. iya. Oke, username-nya yang ini ya. Bentar. Paste. Oke, username-nya yang sampai 50, passwordnya yang dimulai dari V. Harus di copy paste biar sesuai besar kecilnya. Oh, Sande sudah masuk ke platform? Sande Belum. sudah diklik masuk platform dulu. Boleh share screen juga kalau bingung membuka platformnya. Oke, platformnya nanti akan seperti ini ya tampilannya. Nih, seperti ini betul? Oke, sudah dibuka teman-teman? bentar kak lagi mau ini bentar. Ya, buka ya sebagai bentuk presensi. Karena presensinya lewat aplikasi ini. Pencet yang mana kak? Iya. Persatu, mari kita simpulkan. Itu boleh diisi sesuai refleksi masing-masing gitu ya. Apa yang diperoleh, sudah paham atau belum, dan need kebutuhannya apa gitu. Jadi nanti akan ada 3 pertanyaan. Oh, 5 sebenarnya sampai finish nanti. Yang di pertanyaan ketiga, misalkan ada komentar secara pribadi itu boleh dituliskan atau kalau memang ada yang belum paham, boleh di checklist salah satunya. Gitu. Tapi kalau tidak ada, boleh checklist yang kosong. Tapi kalau ada tapi hal lain di checklist terus diketik alasannya di sini. Gitu ya. Oke? Oke, nanti kalau sudah disubmit sampai selesai, maka presensinya akan hijau. Gitu. Udah kak. Ya, ya. Kalau Sandi sudah, cek-cek. Suara saya masuk. Oke, suara saya masih masuk. Masuk. Share screen-nya sudah kembali ke slideshow. Sudah kan ya? Nah, Oke, nanti boleh dicobain gitu ya. Masih ada beberapa soal.
Ini ada latihan tingkat sedang. Kalau besok mau dibahas juga itu boleh. Gitu. Nah, sebenarnya bagian dari sini juga bagian Jordan gitu ya. Hmm. Tadi saya editnya belum keedit semua. Jadi ini boleh dikerjakan sebagai bentuk latihan di rumah sebelum kita besok melakukan pertemuan. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan sebelum pelajaran untuk dibahas itu diperbolehkan gitu ya. Hmm. Itu saja. Oke. Aman ya? Aman. Oke. Itu dulu. Ya udah yuk. Kalau sudah, kita masuk ke materi eksponensial di hari besok. Gambarannya seperti ini materinya. Bentar, Kak Ditra tunjukkan. Jadi nanti itu akan bahas apa saja, biar kebayang materinya. Hmm. Ini, materinya itu nanti akan ada ini, gitu ya. Ini sudah kecoret belum ya? Apakah sudah? Oh, belum kok. Nah, nanti itu akan dibahas seperti ini. Jadi bentuknya itu akan seperti ini. Mana ya? Nah, ini. Nanti akan ada perkalian berulang, pangkat nol, pangkat negatif, pangkat pecahan, dan fungsi eksponensial. Itu yang akan dipelajari di hari besok. Siap ya berarti? Kak, Oke, kalau sudah siap semua dan dirasa menurut Kak Ditra hari ini sudah oke dasarnya, baik itu dari sekedar bilangan, perkalian, pembagian, penjumlahan, dan seterusnya gitu. Dan tadi ada tambahannya di KPKFPB, rasio, dan yang terakhir ada apa tadi? Terakhir. Ingat nggak? em, Ayo, ingat nggak? Nggak apa-apa, besok kan kita bahas. Apa coba-coba tadi setelah rasio? Ada perbandingan senilai. Oh iya. Ya, itu ya. Ya sudah, besok kita masuk ke eksponen, berarti besok materinya akan seirama dengan kelas lain gitu. Karena Kak Ditra kebetulan ngajar kelas SMP-nya cukup ada 3 kelas gitu. Dan sama-sama akan mulai di eksponen. Jadi kita akan ya akan bertemu dengan materi yang mirip-mirip gitu. Itu saja. Kalau sudah tidak pertanyaan, Kak Ditra akan stop share. Oke, Kak Ditra cukupkan. Untuk pertemuan hari ini kita berdoa terlebih dahulu, menyudahi belajar, supaya lebih berkah. Oke, kita berdoa menyudahi belajar. Pada sore hari ini berdoa dimulai. Oke, selesai. Oke, nggak apa-apa. Kalau dengan Kak Ditra biasanya setiap mulai ataupun sudah, kita selalu berdoa gitu. Ya, biar lancar dan biar lebih masuk aja sih gitu kan. Itu saja yang bisa Kak Ditra sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Dipelajari kembali dasar dan basicnya gitu. Karena itu akan berguna ke jenjang berikutnya. Itu Kak Ditra tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa kembali di hari Minggu. Eh, tadi Kak Ditra tutup udah masuk kan suaranya?